Halo guys, gue lagi sedih nih. Jadi gue habis masukin semua action figure gue, mainan gue lah lebih tepatnya, ke kardus-kardusnya buat konten ke depan nanti supaya gue bisa bikin konten pura-pura unboxing. Gue ini suka show off mainan gue gitu loh, tapi kan kalau di Instagram itu nggak ada yang peduli kan, nggak ada yang peduli sama sekali kan kalau di Instagram kan. Kayak orang mikir kan kayak childish ya kan, makanya gua ke ranah yang lebih besar itu YouTube. Siapa tahu ada yang menghargai apresiasi gua terhadap hobi gua, yaitu koleksi action figure. Toys lover non sultan, jadi jangan harap ada mainan-mainan kayak Made Rinaldi, Friends Sanjaya dan kawan-kawan, nggak akan ada. Karena konsep gue emang udah begitu sih. Nah, pokoknya gue sempet beli beberapa action figure. Nih gue hitung ya sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Memang yang satu gue beli luspek karena itu rare, dari anime Seven Deadly Sins, namanya Ban. Ada yang gue beli second juga, ada yang gue beli baru juga. Intinya semuanya ori no KW. Oke, ini dia 6 anak hilang yang udah gak punya rumah. Kasian ya. Box-box yang gak tahu kemana, sayang banget. Ini pada gue beli ori semua. Tapi kalau Ban emang gue beli luspek sih. Jadi makanya gue mau review dia duluan. Padahal tadi kan rencananya gue mau kelompok-kelompokin kayak dari anime ini, tapi gue kayaknya bakal random. Gue tuh lagi obses sama mainan-mainan yang ada artikulasi, aksesoris dan lain-lain itulah, kayak Figma, action figure gitu-gitu, dibanding kayak action figure kayak Ban Presto gitu-gitu. Kayak ya bang, soal harga ya murah kalau kayak Ban Presto dan kawan-kawan. Oke, gue bakal review satu ya. Oke, karena gue fansnya One Piece, gue bakal mulai dari Euta Skip. Tapi sebelum itu lihat dulu ya, nih detailnya. Ih gila, tangan besi nih after 2 years berarti ya. Oke, jadi cerita singkat aja ya tentang Euta Skip Kid. Dia tuh bajak laut yang terkenal akan kelakuannya yang parah banget, yang rokes, yang brutal gitu loh. Ia berasal dari Sotdu dan merupakan kapten kapal dari bajak laut Kid. Dia juga adalah salah satu anggota Supernova. Supernova itu kalau kalian ingat itu waktu Ian Sabodi ya kalau nggak salah. One and only Vinsmoke Reiju. Vinsmoke bos. Jerma 66. Ih, langsung bener. Singkat cerita nih ya, nih orang ini pernah nyelamatin Luffy loh dia, waktu Luffy salah makan. Tapi dia nggak kayak saudara-saudaranya yang kayak keji, kayak nggak punya akhlak gitu, nggak punya moral yang sadis lah. Dia ini kebal racun karena racun itu adalah salah satu kekuatannya. Dia bakal nyerang musuh pakai racun. Lu bisa bayangin kan kalau misalnya dia nyerap racun yang banyak, contoh dari tubuhnya Luffy, terus buat diserang ke orang, mati kau bro. Oke, ini karakter paling OP yang ada di Seven Deadly Sins. Tapi sayangnya dia udah gak punya kekuatan abadi lagi. Gue gak mau spoiler, lo nonton aja animenya. Gue sih gak baca manga, tapi anime udah jauh dan seperti udah mau tamat. Tapi di anime Ban juga salah satu karakter yang cukup problematik, berpalas paling seram di antara 7 lainnya. Sebenarnya nggak serem sih, tapi keren sih menurut gue pribadi ya. Tapi dia punya sisi lain yang menyentuh, yaitu cintanya dia sama Ellen. Dia sampai, sorry ya gue spoiler ya, dia sampai ngorbanin itu nggak akan bisa mati selamanya untuk ngehidupin lagi si Ellen. Jadi dia ini sekarang manusia fana, udah nggak mortal lagi. Oke, siapa yang nggak tahu Genos, murid yang tadi dianggap oleh Saitama. Dia ngerasa kalau Saitama tuh kuat banget, padahal Saitama tuh ya cuma latihan biasa, push up segala macem. Tapi dia percaya kalau Saitama tuh punya kekuatan rahasia gitu loh, atau latihan rahasia yang bikin dia sampai sepowerful itu dan
di saat ini yang ngakuin Saitama Code cuma 3 orang. Oke, ini dari Hero Academia, ini Todoroki, ini Bakugo. Ya kalian tau lah keharapan mereka gimana. Sebenarnya kurang Midoriya ya, cuma Midoriya itu dapat box, jadi gue nggak mau gabungin sama orang-orang yang kehilangan rumah. Jadi singkat cerita, nih si anak ini dia punya isu keluarga, konflik keluarga, padahal bokapnya itu sekarang pengganti All Might, Endeavor, jadi superior nomor 1. Tapi itu nggak buat dia bangga. Kalau yang ini nggak bisa dijelasin sih, kayak psikopat juga. Gue sempet di season 2 season 3 gitu, pasti diculik, gue sempet mikir kalau dia bakal jadi orang jahat. Ternyata enggak ya, semoga aja enggak ya sampai ke cerita ya, karena gue nggak baca komik. Jadi itu aja part satunya, karena nggak terduga sih gue. Tadinya gue mau konsepnya kayak OPM, One Piece, akademia, tapi karena tadi ada 6 orang yang kehilangan rumahnya, jadi gue utamakan mereka untuk di review duluan. Selamat tinggal.